Al-Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wa min alamatil hub al-madhkur ay yatamanna al-mu'min law 'asha zaman an-nabi sallallahu alaihi wasallam ay yansurahu wa yu'azirahu wa yadfa anhu kulli makruh. Termasuk tanda cinta itu, nah ini penting ini ya. Kita niat saja sudah bagus. Kita sudah berhayal saja sudah bagus. Termasuk tanda mahabbah itu kita berangan-angan, berhayal seandainya kita hidup di zaman Nabi, kita akan membela beliau, kita akan melindungi beliau, dan kita akan menyingkirkan semua hal yang menyakitkan daripada beliau. Ini sudah termasuk tanda mahabbah. Kalau kita sudah terlintas dalam hati kita, coba saya hidup zaman Nabi, saya akan membela beliau, saya akan mengorbankan harta saya, nyawa saya demi Rasul saya SAW. Nah, ini sudah termasuk tanda mahabbah. Tapi ini juga penting, jangan sekedar berhayal saja. Berkeinginan itu ketika ada kesempatan dilaksanakan. Itu namanya niat. Ya. Ketika ada kesempatan dilaksanakan. Kalau cuma berhayal saja, semua orang juga bisa. Saya berhayal ingin sodakoh 20 juta. Ya, saya ingin menyumbang masjid 20 juta. Tapi subhanallah ketika dia punya uang 20 juta, ternyata dia berat untuk mengeluarkan. Nah, ini niat yang bohong. Niat yang enggak sungguh-sungguh. Niat yang sungguh-sungguh itu ketika ada kesempatan, mampu melakukan, kita laksanakan. Al-wafa bil azam, menepati niatannya, keinginan yang kuat. Jelas ya. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Nadhr. Sahabat Anas bin Nadhr ini menyesal karena dia tidak mengikuti perang Badar, insyaallah ya. Ya, perang Badar. Beliau tidak ikut perang Badar apa perang Uhud, salah satu. Beliau nyesal. Perang yang mulia saya enggak ikut. Beliau nyesal. Kemudian dia bersumpah, kalau nanti ada peperangan lagi, lihat apa yang akan saya lakukan, kata beliau. Saya ingin, kata Anas bin Nadhr, waktu perang itu saya ingin perang dengan benar, membunuh musuh-musuh Allah sampai mereka memutus telingaku. Saya enggak mau kembali selamat, saya enggak mau, kata beliau. Saya kepingin perang sungguh-sungguh sampai saya mati di medan peperangan. Saya ingin mereka memutus telingaku, mematahkan hidungku. Saya ingin begitu. Supaya apa? Supaya nanti di hari kiamat Allah bertanya kepadaku, wahai Anas, apa yang terjadi dengan telingamu? Ya Allah, telingaku putus ketika perang di jalanmu. Supaya Allah bertanya kepadaku, apa yang membuat hidungmu patah? Ini ketika berperang di jalanmu. Jadi beliau memang niat sungguh-sungguh, kepingin mati, kepingin badannya dimutilasi, supaya ada bukti gitu loh, supaya nanti terlihat
supaya nanti Allah menanyakan bahwasanya dia sungguh-sungguh dalam berkorban. Akhirnya benar Anas bin Nadhr ini ketika ada peperangan lagi maju betul. Bukan hayal saja, nanti ada peperangan saya akan ikut. Pas ada perang betul, wis enggak sekarang dulu wis. Nanti aja kalau sudah tua. Atau nanti saja kalau saya sudah mantu. Atau nanti saja kalau saya sudah punya cucu. Nanti saja kalau saya sudah punya rumah. Enggak. Tapi ketika ada kesempatan, beliau benar-benar melaksanakan. Akhirnya beliau perang sampai akhirnya beliau membunuh beberapa orang sampai beliau terbunuh. Benar, telinganya nggak ada, hidungnya patah, badannya pun karena begitu banyak luka goresan pedang sampai badannya nggak bisa dikenali. Sahabat pun nggak tahu kalau ini jenazahnya sahabat Anas bin Nadhr, nggak tahu. Yang tahu cuma saudara perempuannya, bisa mengenali dari jari-jarinya. Ini jari-jari saudara saya ini kayak gini, ciri-cirinya ada di jari-jarinya, baru bisa dikenali. Karena begitu parah, luka yang ada di badannya terlalu banyak sampai nggak bisa dikenali wajahnya. Nah, itu kesungguhan. Nah, kita juga begitu. Kalau memang sungguh-sungguh cinta kepada Rasulullah SAW, niatkan kalau saya bisa hidup di zaman Nabi, saya akan membela beliau, saya akan melindungi beliau. Enggak akan saya biarkan ada sesuatu apapun yang menyakiti beliau. Nanti ketika ada kesempatan, ternyata benar ada orang yang menyakiti Rasulullah. Di zaman ini dia benar-benar melaksanakan sumpahnya, janjinya. Oh, saya nggak akan membiarkan. Ada yang buat karikatur Nabi, marah dia. Dia betul-betul membela Nabi. Yang terjadi di mana kemarin, di Perancis kemarin tuh ada pemuda yang umurnya 18 tahun, masih 18 tahun. Ya. Yang langsung respon ketika ada gurunya membuat karikatur Nabi, menghina Nabi, gak nunggu panjang-panjang dia keluar kelasnya, ditunggu di jalan, gurunya keluar langsung dibunuh. Gurunya yang menghina Nabi, buat karikatur Nabi. Gak peduli dia sudah, gak peduli harta, gak peduli keluarga, gak peduli ayah, Nabi yang lebih dipentingkan daripada yang lain. Usianya masih 18 tahun. Gak peduli walaupun dibilang teroris, mau dibilang begini gak peduli. Bahkan maaf-maaf, kadang kita kalah sama pegulat, petinju. Petinju saja punya ghirah. Ya kan? Ada orang yang menghina Nabi, langsung loncat, langsung dipukuli sama Habib itu, Habib Nurmagomedov itu. Kita gini loh, ya Allah, kok kalah mbek pegulat ini rek. Sing jarene sembayang, sing jarene maulutan, sing jarene adik gamis, baju takwa, dikiran tasbih. Iki Habib iki ndak sorbanan, ndak gamisan, ndak sarungan. Celonuan cekak, nggak kelamben. Tapi lek ana mau menghina Nabi nggak terima dia. Langsung dihabisi. Ada presenter wanita mengucapkan selamat karena menang. Selamat, ditolak, nggak mau salaman dengan perempuan. Duh, iman ini luar biasa. Kadang-kadang kita ini aja yang sembayang bengi, sing sembayang duha, ngatamno Al-Qur'an, kan ngono, sholawatan, baca kitab kuning, kitab ijo, kitab abang. Wis baca kitab apa wae? Injil, Taurat dibaca kabeh, Zabur.
Wis bocok kabeh. Tapi lek kena wong wedok sales gitu ya. Selamat datang Bapak. Waduh, nolak iki eman ya. Gue cek nangan mbek ini, waduh. Sapa wis hakil cuk. Nah ini imannya luar biasa. Apalagi orang yang punya ilmu, ulama atau lain-lainnya, selaman dengan perempuan. Nauzubillah min dzalik. Ini petinju saja ngerti adabnya, ngerti caranya menghindari maksiat, menghindari fitnah, ngerti. Nah, ya. Akhirnya sekarang wis berhenti wis. Bu mondok paling saiki. Wis tak kuat ngeluh ndelok macam-macam ya. Soalnya godaannya besar ya. Kadang kan di petinju ada perempuan sing lewat itu bawa apa itu? Wah, iku repot. Kate nunduk iki ya apa? Petinju nunduk ya repot kan? Kan gitu kan. Wis mandek kayak Ahsan mandek wis. Ya nanti diwawancari dengan presenter wanita juga tidak mau lihat. Tadi nunduk gini sudah. Presenter wanita wis ngotot-ngotot ngejak omong gini tok. Menundukkan kepala. Hari gitu luar biasa. Saya mana tadi ini? Ya itu ada mahabbah, itu namanya